Sebaliknya, semakin rendah pendidikannya, maka semakin sedikit pula jumlah belisnya. Belis standar seorang perempuan Sumba yang telah selesai kuliah atau sarjana memerlukan ternak sejumlah 16-20 ekor. Untuk memperoleh ternak sejumlah tersebut, orang tua calon pengantin laki-laki wajib mengumpulkan keluarga besarnya, terutama pihak saudari dan Selamat datang kembali di Tripod Studio dalam segmen Story. Pulau Sumba merupakan salah satu pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal akan keindahan alam, adat istiadat, dan ragam budayanya. Soal keindahan alam jangan ditanya lagi. Bagaimana tidak, pulau yang sebagian besar landscape-nya didominasi padang savana ini sudah pasti akan membuat kalian takjub serasa berada di negeri dongeng. Nah, berbicara soal Pulau Sumba, tak lengkap rasanya jika tidak membahas budaya perkawinan adat di Pulau Sandalwood ini. Yang mana pulau asal kuda Sandalwood ini terkenal sebagai daerah dengan belis atau mas kawin paling mahal jika dibandingkan dengan suku-suku lain di Nusa Tenggara Timur. That's right, kalian pastinya penasaran bukan? Semahal apa sih harga belis atau mas kawin seorang wanita asal Pulau Sumba? Langsung saja, simak video ini sampai selesai. Seperti kebanyakan daerah di Nusa Tenggara Timur, masyarakat di Pulau Sumba juga menggunakan istilah belis sebagai mas kawin yang wajib diberikan seorang pria untuk mempersunting wanita pujaan hatinya. Hal yang berbeda yaitu belis masyarakat Sumba berupa hewan dalam jumlah yang banyak, biasanya kerbau dan kuda, serta perhiasan khas Sumba yaitu mamoli dan parang Sumba. Tradisi perkawinan masyarakat Sumba biasanya melewati beberapa tahap. Untuk mengetahui total harga belis wanita asal Pulau Sumba, mari kita lihat tahapan-tahapan perkawinan adat dalam budaya masyarakat Pulau Sumba. Tahap pertama, tahap ketuk pintu atau tunda bina. Tahap ini merupakan tahap awal pihak laki-laki bertemu dengan orang tua dari pihak perempuan dengan membawa sebuah parang dan seekor kuda sebagai tanda akan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pihak perempuan akan membalasnya dengan sepasang kain dan sarung. Pada tahap ini, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bermusyawarah menentukan tanggal yang disepakati untuk melakukan tahap berikutnya, serta menentukan jumlah belis yang akan dibawa. Tahap ini mempunyai arti atau makna perkenalan antara kedua keluarga, pria dan wanita. Tahap kedua, tahap masuk minta atau ketena katonga. Setelah perkenalan, tahap selanjutnya adalah masuk minta atau ikat adat, yang berarti mengikat atau meresmikan hubungan antara pria dan wanita karena telah terjadi kesepakatan dari kedua keluarga yang disatukan melalui pengikatan janji. Hal ini bermakna bahwa gadis telah dipinang atau diikat dan melarang orang lain melamar atau meminangnya lagi. Baik laki-laki maupun perempuan diikat dan dilarang untuk memilih orang lain sebagai calon suami atau calon istri. Pada tahap ini, keluarga pria akan membawa hewan, parang, dan mamoli ke rumah wanita. Mamoli adalah perhiasan khas wanita Sumba yang berbentuk seperti alat reproduksi perempuan sebagai lambang kesuburan. Sebagai balasannya, keluarga wanita akan memberikan beberapa pasang kain sarung dan seekor babi yang menjadi tanda kesepakatan jumlah belis. Tahap terakhir, tahap pindah atau diki. Jika tahap masuk minta atau ketena katonga telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah pindah atau diki, yaitu sang wanita pindah ke suku atau keluarga pria. Pihak pria akan membawa hewan yang telah disepakati, parang, tombak, dan mamoli. Sedangkan pihak keluarga perempuan akan membalasnya dengan memberikan beberapa pasang kain sarung dan seekor babi. Dan juga barang bawaan berupa peralatan rumah tangga, tempat tidur, lemari, kursi, meja, dan lain-lain, serta dibekali dengan seekor babi besar yang masih hidup atau wawi moripa dan seekor babi yang sudah mati atau wawi mate
kuda tunggangan atau jara pakalete, dan gelang atau lele. Tahap ini berarti wanita akan pindah dari rumah orang tuanya ke rumah atau suku pria dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Hal ini berarti secara adat hubungan pria dan wanita tersebut telah resmi sebagai sepasang suami dan istri. Harga belis atau mas kawin wanita Sumba. Takaran belis dulunya disesuaikan dengan status sosial dan jumlah belis ibu perempuan serta kasta, apakah dia keturunan raja atau rakyat biasa. Tetapi seiring perkembangan zaman, besarnya nilai belis wanita Sumba masa kini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perempuan, yaitu semakin tinggi strata pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula jumlah belis yang akan diterima. Sebaliknya, semakin rendah pendidikannya, maka semakin sedikit pula jumlah belisnya. Belis standar seorang perempuan Sumba yang telah selesai kuliah atau sarjana memerlukan ternak sejumlah 16-20 ekor. Untuk memperoleh ternak sejumlah tersebut, orang tua calon pengantin laki-laki wajib mengumpulkan keluarga besarnya, terutama pihak saudari dan anak perempuannya yang sudah berkeluarga serta keponakan-keponakannya yang tentunya sudah berkeluarga dan para sahabatnya. Mereka akan dimintai bantuan ternak dalam bentuk arisan ternak. Hanya dengan 20 orang keluarga dan sahabat, ternak belis tersebut dapat dikumpulkan. Dikutip dari Kompasiana.com, berikut ini adalah contoh biaya belis yang dipersiapkan oleh orang tua pengantin laki-laki di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk keperluan belis standar, mulai dari awal lamaran sampai pembelisan secara tuntas. Perhitungan biaya ini berdasarkan harga ternak di Sumba pada tahun 2019. Dan berikut ini adalah biaya yang dipersiapkan oleh orang tua pengantin perempuan sebagai balasan dari belis keluarga pengantin laki-laki di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Arisan ternak untuk belis yang dilakukan keluarga calon mempelai laki-laki ini merupakan hal yang umum dilakukan dan sudah menjadi budaya masyarakat Sumba. Dalam urusan belis atau mas kawin, sepanjang sejarah peradaban orang Sumba, tidak ada satu keluarga pun yang mengandalkan kekuatan pribadinya. Meskipun orang tua calon mempelai laki-laki sesungguhnya mampu menanganinya secara pribadi, namun untuk urusan belis biasanya menjadi urusan keluarga besar dan juga para sahabatnya secara bersama-sama. Keluarga besar dan para sahabat akan merasa sangat tersinggung jika mereka tidak dilibatkan dalam urusan pembelisan atau mas kawin. Bahkan akan menyebabkan hubungan kekeluargaan terganggu dan tidak harmonis lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa belis atau mas kawin wanita Sumba sebenarnya tidak bisa dikatakan mahal atau berat karena menjadi tanggungan keluarga besar dan kerabat dekat. Namun tidak bisa juga dibilang murah atau ringan karena adanya hubungan timbal balik yang akan berlangsung terus-menerus. Misalnya, jika ada anak dari salah seorang kerabat yang akan menikah, maka kita pun wajib melibatkan diri dalam arisan ternak yang diadakan kerabat tersebut. Namun bagaimana jika calon mempelai laki-laki berasal dari luar Pulau Sumba atau dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki kebiasaan kumpul keluarga atau arisan ternak dalam urusan pembayaran belis atau mas kawin? Tentunya belis wanita Sumba akan terlihat sangat mahal dan menakutkan keluarga calon mempelai laki-laki. Itulah kisah dari Pulau Sumba tentang belis atau mas kawin Nona Sumba. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik menikahi wanita asal Pulau Sumba? Jika tertarik, maka kalian harus rajin-rajin menabung dari sekarang. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video tripod berikutnya. God bless you all.